Assalamualaikum, kembali lagi di Galeri Fitri Channel. Nah, di video daily vlog kali ini aku mau share beberapa aktivitas yang aku lakuin di hari Minggu, mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari. Kira-kira ngapain aja ya? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, ini kondisi kamar aku pagi hari yang selalu berantakan. Maklum anak-anak suka main kalau malam harinya. Nah, kalau Sabtu Minggu atau weekend itu biasanya anak-anak bangun siang. Jadi aku pun juga beres-beresnya itu agak siangan ya. Nah, biasanya aku Sabtu Minggu itu dipakai untuk bersih-bersih atau deep cleaning secara menyeluruh kalau aku nggak pergi keluar. Nah, kebetulan hari Minggu ini aku nggak kemana-mana, jadi aku pakai buat bersih-bersih. Nah, supaya tetap semangat walaupun weekend, jadi aku usahain kamarnya itu harus tetap rapi ya walaupun hari libur. Walaupun lagi libur, anak-anak tetap aku mandiin pagi hari supaya lebih fresh dan wangi. Dan biasanya anak-anak itu akan lebih semangat, nggak akan rewel kalau kita mandiin dulu ya. Nah, tips aku, kita bisa bersih-bersih sambil jagain anak itu. Kalau lagi nggak mandi, kita kasih mainan aja supaya anak-anak antang dan kita juga fokus buat bersih-bersih. Tapi tetap harus dalam pengawasan kita ya. Nah, jadi tips dari aku biar tetap semangat beres-beres walaupun hari weekend. Yang pertama, aku mulai dari kamar dulu biar kelihatan rapi dan nyaman. Kemudian aku mandiin anak-anak dulu supaya anak-anak lebih fresh dan tidak rewel. Jangan lupa buang-buangin sampah yang ada di kamar. Nah, biar nggak capek, pagi harinya kita sapu aja. Nah, untuk mengepel lantainya biasanya aku cuman lakuin di sore hari aja supaya nggak 2 kali ngepel ya, karena lumayan juga capek kalau sampai 2 kali. Karena aku belum punya meja hias, sementara aku taruh peralatan makeup aku di layer bag ini. Tapi untuk mensiasati supaya nggak begitu berantakan, kelihatannya aku taruh di kotak-kotak coklat yang tertutup supaya lebih rapi. Tapi untuk penyimpanan mukenanya harus rutin aku rapiin setiap hari ya supaya lebih rapi aja. Jadi usahakan pakai wadah tertutup untuk penyimpanan makeup. Nah, jangan lupa buka jendela untuk sirkulasi udara. Untuk pagi hari aku cuman nyapu aja, ngepelnya itu cuman dilakuin sore hari, jadi sekali aja. Nah, ini dia alhamdulillah kamarnya udah beres, udah rapi, jadi nanti kalau siang, tidur siang itu udah nyaman ya. Nah, ini aku belum ada dipan sama sekali, aku masih lesehan karena punya anak kecil. Aku usahain warna spraynya senada biar lebih estetik kelihatannya ya. Beres-beres kamar udah selesai. Yang sekarang aku mau ngintip anak-anak. Aku mau bersihin anak-anak dulu karena tadi lagi berendam. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai mandi. Jangan lupa handuknya dijemur ya supaya tidak bau dan tidak berjamur. Dan jangan lupa buang sampah secara rutin ya. Bagian atas sudah selesai, sekarang aku saatnya turun ke bawah buat siapin sarapan. Nah, alhamdulillah piring-piring juga udah aku bersihin sebelum tidur, jadi pagi harinya itu tidak numpuk. Nah, aku buka jendela dulu. Jadi tipsnya supaya pagi harinya itu kerjaan rumah nggak berat, usahain bersih-bersih, cuci piring, pokoknya dilakuin malam hari sebelum kita tidur. Jadi pada saat kita bangun pagi itu kerjaan rumahnya nggak begitu banyak ya. Nah, ini juga aku udah nyuci malamnya, jadi siangnya ini atau paginya ini kita tinggal jemur aja, aku angkat keluar supaya cepat kering. Nah, buat teman-teman yang punya tanaman, jangan lupa selalu rajin siram tanaman pagi dan sore supaya tanaman kita tetap subur. Aku coba usahain nyiram tanamannya itu pakai air beras, jadi air yang bekas cuci beras itu aku siramin ke tanaman. Nah, biasanya hari weekend aku pakai buat bersih-bersih kulkas atau menata ulang kulkas supaya rapi. Nah, biasanya aku lebih suka food preparation supaya bahan makanan itu awet dan tertata rapi kulkasnya. Nah, tips dari aku supaya kulkas itu awet, gak cepat rusak. Yang pertama, pastikan colokannya itu terpisah ya dari colokan yang lainnya. Artinya kulkas itu harus sendiri supaya stabil listriknya, dan jangan sering melepas pasang colokannya. Kalau aku sih nggak pernah dicabut ya, kalaupun aku keluar rumah atau keluar kota, jadi aku biarin aja kulkasnya tetap standby, nggak pernah aku matiin, artinya dalam kondisi on terus ya. Yang
Yang kedua, rajin bersihin kulkas supaya kulkas tetap rapi dan tidak berbau. Nah, ini kondisi bawang yang aku taruh di kulkas udah semingguan awet, alhamdulillah, karena aku taruhnya itu di wadah tertutup. Nah, sarapan kali ini aku mau bikin menu yang simple aja. Aku mau bikin sayur bening bayam dan telur dadar buat anak-anak. Nah, kebetulan weekend ini suami aku lagi keluar, jadi aku nggak bikinin sarapan. Tapi biasanya kalau pun ada, biasanya suami menunya sama ya. Nah, biasanya kalau masak sayur bayam bening ini aku cuman bumbunya itu bawang merah, bawang putih yang aku cemplungin aja. Nah, aku masukin wortel pertama kali karena biar empuk. Untuk rasanya aku kasih garam, kaldu jamur, dan merica sedikit. Nah, ternyata anak aku yang kedua ini pup, jadi aku harus cebokin dulu. Nah, sementara masaknya apinya dikecilin dulu ya teman-teman. Nah, biasanya ini tantangan buat para ibu rumah tangga yang punya balita. Biasanya ada aja tantangannya, mau anak nangis, anak pipis lah, anak pupuk lah, pokoknya ada aja ya, nggak akan selesai dalam satu kali kerjaan. Tapi kita harus sabar, disinilah ujiannya. Kita harus bisa ngejain ini itu dalam satu waktu, artinya kita harus multitasking. Nah, selesai juga sayur bayamnya, anak aku juga udah aku ceboki. Selanjutnya aku mau bikin lauk tambahannya, ada telur dadar. Nah, aku biasanya bikin 2 telur sekaligus biar cepat. Untuk bumbunya aku pakai garam dan kaldu jamur aja. Sambil nunggu minyaknya panas, aku mau beresin piring yang semalam udah aku cuci. Nah, tips dari aku supaya kerjaan rumah pagi harinya lebih ringan, aku usahain cuci piringnya itu malam hari. Jadi pagi-paginya itu cucian piringnya nggak numpuk. Dan biasanya kalau kita cuci piring di malam hari, otomatis kan nggak banyak semut di rumah ya, karena sisa-sisa makanan udah aku buang malam harinya, sekalian buang sampah. Telur dadahnya udah matang, aku mau cuci piring dulu supaya sayur dan telur yang udah aku masak nggak begitu panas. Ini juga cucian piringnya juga nggak begitu banyak, jadi aku cuci dulu. Karena biar enak pas sarapan itu cuciannya nggak numpuk. Nah, usahain cuci piringnya itu dimulai dari gelas dulu supaya nggak bau amis. Dan usahain juga cuci piringnya di air yang mengalir ya, biar lebih bersih aja dan lebih higienis. Nah, gimana kalau yang cuci piringnya itu pakai penampungan gitu atau ember? Sebenarnya sih nggak apa-apa, asalkan pembilasannya itu dilakukan berulang. Dan kalau bisa itu diambil aja pakai gayung, kemudian diguyur ke piringnya. Jangan sampai piringnya masuk ke dalam ember, jadi biar lebih bersih aja. Jangan lupa bersihkan juga sinknya. Nah, sekarang aku mau nyuapin anak-anak. Ini aku sarapan bareng ya, biar lebih praktis aja. Dan aku juga lebih suka pakai piring yang split gini, jadi bisa lebih praktis untuk aku. Jadi yang satu buat nasi, yang satu buat sayur, jadi nggak banyak makan tempat. Nah, alhamdulillah sarapan udah selesai, tenaganya sudah terisi. Sekarang aku mau bersihin dispenser, ini lumayan cukup kotor. Bersihinnya aku pakai sikat gigi yang udah gak kepake, dan air sabunnya aku pakai sabun Sunlight aja biar lebih bersih. Jangan lupa bagian dalam dispensernya juga kita bersihin, pasti banyak banget debu yang nempel. Nah, kalau udah selesai dibersihin, jangan lupa pakai lap kering atau bisa juga pakai tisu kering supaya noda airnya itu nggak nempel. Maklum ya, ini warna hitam, jadi cepet banget kelihatan kalau ada bekas airnya gitu atau bercak airnya. Jadi kita memang harus rajin-rajin bersihin. Nah, bagian dalamnya juga lumayan cukup kotor. Ini aku mau bersihin pakai sikat dan dilap pakai lap basah biar bersih. Alhamdulillah dispensernya udah bersih. Sekarang aku mau lanjut bersihin toilet atau kamar mandi lantai bawah yang udah lama aku belum bersihin. Nah, ini kondisinya karena memang warna putih, keramiknya jadi cepet kotor, jadi harus rajin dibersihin ya. Nah, di sini aku pakai sabuk ajaib yang memang udah aku pakai untuk bersihin toilet, yang lumayan cukup ampuh menurut aku ya, tapi teman-teman bisa pakai apa aja. Nah, aku tambahin sabun mandi biar wangi. Nah, seperti biasa aku bersihinnya dari area dinding dulu, terakhir baru bersihin klosetnya. Nah, untuk area sudutnya atau bagian yang tidak terjangkau sikat besar, aku pakai sikat gigi aja biar gampang. Jangan lupa bersihin juga embernya dan gayungnya, dan
keran-kerannya ya jangan lupa dibersihin juga supaya nggak cepet karatan. Karena lumayan cukup capek, jadi aku istirahat dulu sambil nyemil-nyemil lagi. Ini aku roti goreng gitu, jadi aku stok frozen food, jadi ketika anak-anak lapar pengen nyemil jadi gampang tinggal goreng. Nah lanjut bersihin mainan. Tadi anak aku main jadi lumayan cukup berantakan, jadi biasanya sebelum naik ke lantai 2 aku rapihkan dulu supaya lebih enak aja dilihatnya. Nah biar anak-anak anteng, jadi di lantai bawah aku juga taruh mainan. Nah supaya mainannya rapi aku taruh di kotak atau trofas. Teman-teman bisa pakai kardus bekas yang dilapisin kertas kado, jadi biar rapi aja. Nah ini udah aku bersihin, alhamdulillah. Sekarang aku mau naik ke lantai 2. Eits, tapi jangan senang dulu. Di sini kerjaan aku masih menanti teman-teman. Ini setrikaan aku yang lumayan cukup banyak. Jadi aku tuh nggak pernah laundry, aku cuci sendiri, aku setrika sendiri. Semampunya aku aja sih sebenarnya, karena ini waktunya masih luang. Jadi usahain aku nyicil setrikaan. Nah tips dari aku supaya nyetrika lebih terasa ringan dan terasa lebih cepat, aku usahain kelompokin bajunya tuh. Misalnya ini baju suami, ini baju aku, dan ini baju anak-anak, jadi dipisah-pisah gitu teman-teman, dikelompokkan ya biar lebih gampang aja nyetrikanya. Nah biasanya aku lebih suka lesehan ya nyetrikanya, karena bisa sambil jagain anak, gampang aja gitu ngawasinnya. Aku pakai alas kain yang seadanya aja tapi lumayan cukup tebal, dan aku lebih suka pakai pewangi karena lebih licin dan lebih gampang nyetrikanya. Biasanya aku mulai dari baju anak-anak dulu karena biar lebih cepat, dan biasanya baju anak-anak lebih cepat habisnya. Terakhir baru baju aku. Nah habis nyetrika aku mau lanjut ngidurin anak-anak, sekaligus aku juga mau istirahat juga. Nah aktivitas weekendku kali ini diakhiri dengan cuci baju. Ini aku lakuin setelah salat maghrib. Sebenarnya ada beberapa aktivitas yang gak aku video, aku lupa, gak sempat, maaf ya. Nah sekian, semoga teman-teman suka dengan videonya. Tetap semangat ya walaupun weekend, tapi kita tetap harus produktif. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.